Ya, ini kita sehari-hari kan. Mau sebanyak apapun pekerjaan kita, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan senyum, bahagia, setrikaan numpuk, cucian piring, gitu ya Bu ya. Gak apa-apa, kita gak sendiri. Coba tanya sama teman di sebelah kanan kirinya, sama gak Bu? Banyak orang dalam hidupnya ingin sekali gak punya masalah. Padahal itu tidak mungkin terjadi karena hidup ini identik dengan yang namanya masalah. Jadi kalau kita bilang, ya ampun hidupku kok ada terus masalahnya. Oh nggak apa-apa, itu artinya pertanda bahwa kita ini masih hidup. Kalau nggak mau punya masalah, nggak usah hidup aja gitu ya. Jadi kalau kita merasa hidup kita punya masalah, ini kita sedang melewati dinamika hidup yang luar biasa. Kalau banyak orang dalam hidupnya senantiasa ingin menghindari masalah, kalau saya kebalikannya. Pekerjaan saya sehari-hari adalah saya senang sekali mencari-cari orang yang wajahnya bermasalah. Saya senang sekali jika acara seperti ini selesai. Tadi belum apa-apa sudah disapa oleh ibu di sebelah saya lalu bilang, Bu Sinta nanti saya minta nomor teleponnya ya. Wah itu saya senang banget tuh. Apalagi kalau ada yang tanya, satu sesi konsultasi berapa sih biayanya? Bu Sinta minta dong nomor teleponnya, saya nanti mau daftar, mau telepon, antri buat konsultasi. Dalam hati saya, yes, Andalah yang saya cari-cari selama ini. Masalah buat lo, rezeki buat saya. Ya ibu-ibu semuanya, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tugas kita adalah bagaimana menjadi wanita yang kuat menghadapi berbagai masalah. Salah satu caranya adalah, ayo kita sama-sama mencari teman yang kuat memberikan support system kepada kita. Kok macet ya mas ininya? Sekali lagi. Nah, saya sangat senang dengan kata-kata ini, bahwa wanita bisa menjadi kuat jika dia punya yang namanya woman support woman. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, kita punya masalah banyak macam-macam, tapi mudah-mudahan menjadi lebih ringan kalau kita ada di lingkungan yang tepat. Memilih teman yang terbaik bagi kita. Bunda Cinta, berteman kok pilih-pilih? Oh iya, berteman itu harus pilih-pilih. Kenapa? Karena dalam psikologi dikatakan energi itu sifatnya sangat mudah menular. Maka ayo kita putuskan, saya hanya akan memilih teman-teman yang berkontribusi positif dalam hidup saya. Bukan pilih-pilih teman dalam artian harus sama sukunya, agamanya atau ekonominya, bukan. Tapi pandai-pandailah memilih teman yang bisa meningkatkan kualitas hidup positif kita. Percaya seperti itu Bu? Ya, jadi kalau kita dari rumah nggak semangat tapi ketemu teman yang sukanya ngasih semangat, maka insya Allah kita akan tertulari. Begitu juga sebaliknya. Bu Hindun boleh mohon maaf geser sedikit ke sini, ke sebelah sini, biar nanti ngobrolnya lebih enak. Saya mau minta ibu-ibu semuanya untuk saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Saya minta tolong ibu-ibu untuk tepuk-tepuk pundak teman di kanan kirinya. Sambil katakan, ikuti kata-kata saya. Semangat terus ya Bu ya. Semangat terus ya Bu ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Kurangi marah-marahnya ya. Lagi-lagi ikuti kata-kata saya. Banyakin sabarnya ya. Lagi-lagi ikuti kata-kata saya. Semoga rezeki kita berlimpah ya. Boleh ikuti lagi kata-kata saya. Semoga anak-anak kita sukses semuanya ya. Amin. Ini sekali lagi, ini paling kenceng ini aminnya ya. Coba ya.
Semoga hutang-hutang kita segera lunas ya. Yang nggak punya hutang alhamdulillah banget. Yang nggak punya hutang boleh dong saya pinjem dulu 100. Oke, boleh tepuk tangannya buat kita semuanya. Ibu-ibu bisa berada dalam sebuah organisasi yang positif, itu adalah rezeki luar biasa. Jadi rezeki itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang materi, tapi rezeki punya teman-teman yang support, rezeki punya teman-teman yang saling mendukung, itu harus kita syukuri luar biasa. Dan akan semakin menambah ikatan kita, bukan hanya bilang mohon maaf lahir batin, tapi jika bertemu satu dengan yang lainnya, ayo ibu-ibu kita biasakan untuk saling memuji. Yuk bilang sama teman di kanan kirinya, Masya Allah ibu cantik banget. Masya Allah cantiknya. Jadi insya Allah tuh kalau habis ikut acara seperti ini tuh nanti hatinya berbunga-bunga. Ketemu temen kok tadi semua ngatain aku cantik ya Allah, Masya Allah. Gak ada ruginya ya Bu ya memuji orang lain, sayangi orang lain. Karena kadang-kadang wanita yang mengalami depresi, tuh langsung pada curhat kan Bu Hindun nih. Wanita yang mengalami kecemasan mental itu adalah wanita yang tidak dapat dukungan. Jadi tugas kita adalah ayo saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ayo sayangi diri kita, hormati diri kita dengan cara menghormati dan menyayangi orang lain. Tapi kalau ada orang yang sering bilang begini, biasanya misalnya gini ibu-ibu, jenengan sih enak. Ibu sih enak lah istrinya Pak Dekan gitu. Ibu sih enak. Semakin kita sering mengatakan bahwa jenengan sih enak, itu seakan-akan kita mau kasih pengumuman ke dunia bahwa hidupku itu nggak enak. Jadi tugas kita adalah kalau ada orang yang mengatakan, wah ibu sih enak, maka kita katakan alhamdulillah, ibu juga enak kok. Maka kita ingatkan bahwa dalam dirinya itu juga banyak keberkahan, banyak kelebihan-kelebihan yang kadang nih wanita tuh nggak bisa lihat. Kita itu mudah sekali melihat atau menghitung-hitung nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita lupa melihat nikmat yang ada di diri kita sendiri. Ya Bu ya, apalagi di era sosial media. Era sosial media kenapa? Kita punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok dan lain sebagainya. Isinya apa? Isinya adalah pameran tentang indahnya hidup orang lain. Maka itu wanita yang keren adalah wanita yang ketika melihat sosmed lalu melihat orang lain bahagia, katakan alhamdulillah temanku bahagia, mudah-mudahan aku juga bisa ketularan bahagianya. Bukan yang, coba saya pinjam sebentar Bu, HP-nya pura-pura Bu. Bukan perempuan yang gini nih, kalau pagi-pagi lihat status di Instagram temennya atau di story WA. Ya Allah, kok ono yo koncoku ki bendino kok postingane ming dolan wae. Kok ada ya temenku itu kerjanya cuma foto-foto, jalan-jalan, kulineran. Mohon maaf ya kalau ada yang makjelep ya. Gimana toh temenku itu apa nggak pernah punya masalah toh hidupnya kok isine cuma arisan terus. Ora koyo aku kilo neng omah cucian piring setumpuk ra rampung-rampung, setrikaan setumpuk. Ibu-ibu halo, tarik nafasnya yang panjang. Ibu-ibu urip kira jan-jane ming sawang sinau. Apa yang kita lihat di depan itu belum tentu yang sesungguhnya terjadi.
Teman yang kita kira statusnya setiap hari jalan-jalan, itu kalau suatu hari dia di rumah punya setrikaan setumpuk, itu sama dia nggak diposting, ya kan? Sedih sekali. Lalu kalau belum apa-apa kita udah bilang dia tuh hidupnya enak banget, nggak seperti aku. Tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku ini pakai sosmed kok malah jadi setiap hari berburuk sangka sama yang Maha Kuasa. Rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau. Makanya saya juga kalau cari rumah yang tetangganya nggak punya rumput. Agar ketika bangun pagi tiba saya buka jendela, saya tidak perlu risau memikirkan betapa hijaunya rumput tetangga, tapi saya pikirkan bagaimana caranya menghijaukan rumput di halaman rumah saya sendiri. Tugas wanita mencapai value dan peran adalah mulai dari sekarang ayo menyadari bahwa diri kita ini banyak sekali dikasih karunia dan kelebihan. Kesehatan, panca indera lengkap, dapat suami yang alhamdulillah baiknya Masya Allah, yang tiap gaji bulanannya semua dikasihkan ke kita semuanya, amin. Maunya gitu ya Bu ya, sayangnya nggak ada bapak-bapak yang ikut di sini ya. Lalu kalau ada pertanyaan, Bunda Cinta, lebih keren mana sih ibu rumah tangga atau wanita karir? Ya, lebih keren mana aja memilih jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih keren di antara keduanya. Yang keren adalah dia yang memilih mau jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, dan dia putuskan bahwa saya bahagia. Kadang-kadang pilihan kita itu untuk memilih salah satunya atau kita pilih dua-duanya, kita masih sibuk memikirkan bagaimana nanti tanggapan orang lain terhadap kita. Padahal orang lain itu tidak memberikan kontribusi penting dalam hidup kita, tapi masih kita pikirkan bagaimana nanti pendapatnya. Ketika banyak misalnya menikah, selesai menikah lalu dia katakan, nggak usah kerja deh mama di rumah aja nggak apa-apa, aku cukup kok. Oke deh, aku pilih jadi ibu rumah tangga. Tapi apa yang terjadi ketika menjadi ibu rumah tangga, setiap hari nyuapin anaknya di teras rumah 7:30 pagi, melihat tetangganya berangkat kerja, ada perasaan dalam dirinya. Seandainya aku ki kerja, ya hene orang nganggo daster, orang nyuapi anak. Ternyata tetangganya yang berangkat kerja itu sambil naik motor, monggo Bu, mari Bu, oh berangkat kerja, enggak hati-hati enggak Bu, enggak. Dalam hatinya sambil naik motor menuju kantor berkata, seandainya aku ki ibu rumah tangga, ya hene bisa masih nyuapin anak, enggak nitip ke anaknya ke daycare dan lain sebagainya. Jadi siapa yang bertugas akan merawat value dan peran kita masing-masing, tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita masing-masing. Berhenti merasa bahwa saya ini tidak berharga, berhenti merasa minder dengan apa yang sedang kita jalani. Setiap orang punya sirkuitnya masing-masing. Boleh ibu-ibu untuk kita lakukan sejenak refleksi diri. Boleh yuk kita ambil posisi senyaman mungkin, boleh diletakkan dulu HP-nya atau snacknya untuk kita sama-sama merefleksi diri kita. Tarik nafasnya yang panjang, boleh tepuk-tepuk dirinya pelan, lembut bahunya masing-masing sambil katakan, terima kasih ya diriku. Dielus-elus bahunya. Terima kasih ya diriku sudah kuat sejauh ini. Terima kasih ya sayangku sudah mau bersamaku menghadapi berbagai cobaan. Yuk kita katakan sama diri kita. Yuk sama-sama yuk ikuti saya yuk. Aku hebat. Aku hebat. Aku cantik. Aku keren. Aku luar biasa.
Aku selalu bahagia. Hidupku istimewa. Aku sayang sekali pada diriku. Aku putuskan selamanya akan bahagia. Terima kasih ya diriku ya. Bantu aku ya Allah, bantu aku ya saudaraku untuk terus kuatkan aku. Amin, amin. Bilang yuk sama dirinya, I love you so much. I love you so much. Boleh tepuk tangannya buat kita semua. Sama-sama kuat, hebat. Ya, ibu-ibu sekali lagi saya ucapkan selamat bisa ada di organisasi Dharma Wanita Persatuan di salah satu kampus terbaik di negeri ini. Jangan sampai yang punya nama besar hanya kampusnya, hanya dosen-dosennya, mahasiswanya, tapi juga ibu Dharma Wanitanya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya buat kita semuanya. Bu, tapi beneran deh, tugas mendidik anak, tugas jadi istri, itu memang sangat tidak mudah. Iya Bu, nggak ada yang mudah zaman sekarang ini. Tapi saya yakin tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Semua tergantung bagaimana lalu kita mensyukuri nikmat itu tadi. Banyak orang tadi sekali lagi senang sekali menghitung-hitung nikmatnya orang lain. Ya, saya selama 26 tahun menikah, 26 tahun sering sekali mendengar orang berkata ketika saya bilang, wah saya itu hidupnya LDR-an sama suami saya, LDM-an. Kenapa? Karena saya tinggalnya di Jogja, suami saya di Surabaya. Loh kok nggak ikut aja ke Surabaya? Nggak bisa, karena suami saya kerjanya di tengah laut, di pengeboran minyak Pertamina lepas pantai. 26 tahun orang selalu berkata, wah enak ya duitnya banyak. Tugas saya hanya mengamini, amin, alhamdulillah. Tapi orang tidak tahu, saya 5 kali hamil, 3 kali keguguran, 2 kali melahirkan. 5 kali tersebut ketika proses keguguran dan melahirkan, suami tidak ada di sisi. Jadi dia tugasnya memang hanya sebagai tim produksi saja ya. Ketika saya sudah mulai pecah ketuban masuk rumah sakit, yang bantu ngurus adalah tetangga sebelah rumah. Tapi orang tuh nggak tahu, taunya yang enaknya aja. Sering sekali terjadi besok lebaran malam ini suami saya berangkat kerja. Karena kalau di laut itu tidak mengenal istilah tanggal merah, pokoknya kalau udah shiftnya naik, ya naik ke laut. Jadi tugas kita apa ibu-ibu sekali lagi? Mensyukuri apa yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki. Salah satu tujuannya mudah-mudahan nanti anak-anak kita punya hidup yang jauh lebih berkualitas dari ibu dan ayahnya. Allahumma amin. Mendidik anak zaman sekarang, peran ibu memang luar biasa? Yes. Bu, tapi saya itu sering bentrok sama anak saya. Sering gak nyambung. Sering marah-marahan, sering ngeyelan. Ya iya gimana mau nyambung. Anaknya anak zaman now, ibunya ibu zaman old. Anaknya anak masa kini, ibunya ibu masa lalu. Jadi kalau mau sukses mendidik anak zaman now, maka ayo ibunya jadi ibu zaman now. Mudah-mudahan ibu zaman now bisa mencapai peran kita semaksimal mungkin. Siapa dia ibu zaman now? Ibu zaman now adalah seorang ibu yang tidak sering-sering berkata demikian. Misalnya, Duk, dulu waktu ibu masih kecil, itu kalau ada PR langsung dikerjakan. Lah nggak kayak kamu loh main HP terus. Hati-hati kalau anaknya menjawab, ya iyalah ibu dulu nggak punya HP. Ayo bangun bahwa kita hidup di zaman yang berbeda. Ibu yang luar biasa adalah ibu yang sadar sepenuhnya bahwa anak-anak kita hidup di era teknologi dan kenapa mereka lebih senang bermesraan dengan layar teknologinya, layar gadgetnya dibandingkan ngobrol dengan ibunya. Salah satunya adalah ada 3
alasannya. Yang pertama adalah karena layar gadget itu memberikan suara yang merdu. Bandingkan dengan suara ibunya. Yang kedua, layar gadget itu memberikan gerakan-gerakan yang menarik. Bandingkan dengan gerakan ibunya. Dan yang ketiga adalah layar gadget itu memanjakan mata anak-anak kita dengan memberikan warna-warni yang menarik. Pertanyaannya, ibunya warna apakah? Kalau ibunya buram, ibunya tidak berwarna, maka wajarlah anak lebih senang bermesraan dengan gadgetnya. Tarik nafas yang panjang. Sekali lagi kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Oh tidak ada, berarti Bu Hindun ini anggotanya semua tidak punya masalah. Atau kebalikannya, saking banyaknya masalah sampai bingung mau tanya apa. Ada yang mau tanya nih di sebelah sini. Bu, maju ke depan aja yuk Bu, sini bersama saya yuk. Masih ada waktu? MC? Masih ada 5 menit lagi. Aduh 5 menit ya Bu, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan yang tanya bukan karena sedang pening kepalanya ya Bu ya. Monggo Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu siapakah? Rina Agus Hendratno Ibu dari Rina. Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Ya. Nggih. Saya mau menanyakan tadi di lingkungan itu ya, Nggih. terungkap bahwa dibilang, wah pinter-pinter kok nggak kerja. Nggih. Siapa Bu yang bilang Nah. gitu? Siapa? Adalah. Jadi kita bagaimana menguatkan diri kita sendiri aja bahwa memang kayak pernah kerja juga Ya, tapi kan memutuskan nggak untuk tidak. keren enggaknya kan nggak dilihat dari Ya, bekerja. betul. Ya matur nuwun. Oh, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Rina. Bu Rina ingin minta penguatan bahwa sebagian besar di kita ini mungkin sarjana, lalu pinter-pinter, tapi kok ujungnya nggak kerja. Ternyata banyak orang di sekitar kita yang lalu masih memandang rendah pilihan kita itu. Ih, pinter-pinter kok nggak kerja. Ya, karena menjadi ibu rumah tangga itu memang harus pinter untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Masalah mau kerja, punya karir atau tidak itu sepenuhnya resiko kita, tanggung jawab kita Bu. Tapi kan orang tuh kalau ngomong tuh kadang nggak enak ya Bunda Cinta. Halo ibu-ibu, salah satu tugas manusia hadir di hidup kita itu memang untuk ngomentarin hidupnya orang lain. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Rina kemarin ada yang mau ngomongin ibu loh di belakang, apa katanya? Katanya ibu tuh pinter-pinter kok nggak kerja. Ibu senyumin aja, lalu ibu katakan, oh nggak apa-apa. Loh kok ibu bisa tetap senyum sih? Saya tahu karena dia sedang menjalankan tugasnya. Tugas apa? Ngomentarin hidup saya. Ibu-ibu yang namanya manusia, kita ini mengambil pilihan apapun, akan tetap ada orang komentar tentang diri kita. Mau jelek, mau buruk, apapun. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, biarin orang komentar. Kalau saya prinsipnya yang bukan donatur dilarang ngatur gitu ya. Kalau cuma ngomong aja biarin, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Selama setiap bulan saya tidak minta duit sama dia, gitu kan ya Bu ya. Jadi peduli amat, saya mau full di rumah, saya mau bekerja, ini pilihan saya bahagia. Sama-sama sekali lagi kita katakan saya bahagia, 1, 2, 3, saya bahagia. Boleh tepuk tangannya. Kadang-kadang Bu, kita ini terlalu baik, mikirin perasaan orang lain, mikirin kalimatnya orang lain. Padahal ini diri kita yang perlu kita sayangi. Jadi orang lain mau ngomong apapun tentang saya itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya akan semaksimal mungkin menjadi istri terbaik bagi suami saya. Saya akan semaksimal mungkin menjadi ibu terbaik bagi anak-anak saya. Boleh deh sekali lagi. Udah disuruh berhenti dari belakang.
cepet banget ya, perasaan baru ngomong. Lain kali Bu Indun kita bikin acara dong, seminar sama saya full 2 jam atau 3 jam gitu ya Bu ya. Masalahnya wani piro. Ya ibu-ibu, sekali lagi bicara tentang wanita itu memang tidak akan pernah selesai ya. Tapi intinya adalah, ini karena waktunya terbatas, memang wanita punya kecenderungan untuk mengalami depresi lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena tadi peran kita yang multitasking itu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua peran dengan bahagia dengan rumus 3M dari Bunda Cinta. Oleh-oleh dari acara ini bersama saya adalah 3M bersama Bunda Cinta. Kita ucapkan bersama-sama. M yang pertama, menerima. Yang kedua, mensyukuri. Yang ketiga, kita tinggal menikmati. Yuk ibu-ibu, kalau di Quran surat Ibrahim ayat 7 itu Allah sudah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku akan kutambah nikmat padamu. Jika engkau kufur nikmat padaku maka sesungguhnya azabku nanti amat pedih. Jadi sebenarnya Allah sudah kasih kunci bagi kita kalau mau hidupnya berkah, kalau mau nikmatnya ditambah, ayo banyak bersyukur. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak kita latih, maka bersyukur menjadi hal yang berat bagi kita. Menerima, mensyukuri, dan menikmati, mudah-mudahan akan membuat kita menjadi wanita yang tidak mudah stres. Begitu kira-kira ibu-ibu semuanya, karena waktunya terbatas. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Cintai diri kita, cintai pilihan kita, tidak peduli pada orang, yang penting saya akan menjadi wanita yang baik, tidak akan menyakiti hati orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Boleh sekali lagi deh tepuk tangannya buat kita semuanya. Kalau kalimat orang lain itu tidak bisa kita kendalikan, Bu. Jadi dalam hidup ini ada 2 hal. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kalimat orang lain, pendapat orang lain, respon orang lain terhadap kita itu tidak bisa kita kendalikan. Maka kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita. Tidak perlu semua hal dimasukkan ke otak. Tidak perlu semua hal dipikirkan. Tidak perlu semua hal dimasukin ke hati atau dirasakan. Kita pilih-pilih mana yang paling penting saja untuk diri kita. Gitu ya Bu ya, stres kalau semua hal kita pikirin, stres kalau semua hal kita rasakan. Wanita yang keren adalah wanita yang bisa mensinkronkan seluruh panca inderanya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, mudah-mudahan bisa meningkatkan value kita bersama-sama. Oleh-oleh dari Bunda Cinta siang hari ini adalah, saya ingin ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan UGM adalah ibu-ibu yang punya 4P. Kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama, positive thinking, positif dalam berpikir. Yang kedua, positive feeling, positif dalam berperasaan. Yang ketiga, positive speaking, positif dalam bertutur kata. Dan yang terakhir adalah positif acting. Semoga dengan 4P ini ibu-ibu DWP UGM semua menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Untuk menutup acara kita, saya diminta untuk memimpin doa. Mohon maaf ya walaupun saya bukan ustazah. Tapi yuk kita berdoa sama-sama. Boleh kita tengadahkan tangan untuk mengaminkan apa yang akan saya doakan untuk kebaikan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul dalam acara sawalan dan menyambut hari Kartini hari ini di UGM. Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anna.
Ya Allah, di bulan Syawal yang penuh berkah ini kami memohon ampun atas segala dosa dan hilaf kami. Bersihkan hati kami dari segala dendam, iri dan prasangka buruk. Satukan kembali hati kami dalam uhuwah, kasih sayang dan persaudaraan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengaruniakan Ibu Kartini sebagai teladan bagi kami, jadikanlah kami wanita-wanita yang kuat dalam iman, kokoh dalam menghadapi ujian, dan bijaksana dalam setiap peran kehidupan. Karuniakan kepada kami hati yang sabar, jiwa yang tangguh, dan pikiran yang cerdas. Jadikan kami perempuan yang mampu menjadi pendamping yang baik, ibu yang penuh kasih, serta pribadi yang memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anugerahkan kepada kami kehidupan yang penuh berkah, bahagia dan ketenangan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, rumah tangga kami dan organisasi Dharma Wanita Persatuan ini untuk menjadi semakin menguatkan kebersamaan kami, untuk meningkatkan keimanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat semakin ibu-ibu menjadi wanita yang penuh value. Saya titip salam buat putra-putrinya. Saya berharap suatu hari nanti DWP bisa bikin acara ya Bu Hindun, tapi pesertanya bukan ibu-ibu, pesertanya putra-putrinya. Saya ingin sekali bertemu dengan putra-putri ibu-ibu semua. Saya akan bertanya satu hal sepele saja. Anak-anakku semuanya, Bunda Cinta ingin tanya, tolong sebutkan nak satu kata saja yang kalian paling langsung teringat kalau Bunda Cinta bertanya, kalau di rumah gimana sih sifat mamamu? Kira-kira anak-anak kita nanti akan menjawab apakah? Wah, mudah-mudahan mereka menjawab mamaku hebat, ibuku luar biasa. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi bukan hanya UGM-nya yang luar biasa, tapi ibu-ibunya juga luar biasa. Saya titip ya UGM, ada anak saya yang masih kuliah di sini semester 4 di Teknik Infrastruktur Lingkungan. Mudah-mudahan nanti bisa lulus lancar dari UGM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya titip salam buat putra-putrinya di rumah. Katakan pada mereka, anak-anakku, ada salam dari Bunda Cinta. Salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, anak-anak teruslah rajin belajar, teruslah jadi anak baik. Terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang harapan kehidupan kami. Terima kasih, kapan-kapan kita ketemu lagi. Sesungguhnya hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi ibu-ibu semuanya, tapi ibu-ibu semuanya lah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta. Banyak cinta buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Bunda Cinta untuk tetap berkenan untuk di depan. Terima kasih kepada Bunda Cinta yang telah memberikan hikmah syawalan dan doa syawalan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Ketua DWP UGM Ibu Indun Dewi Puspita untuk menyerahkan sertifikat.
Selanjutnya kami undang dengan hormat untuk hadir di depan Wakil Ketua DWP UGM, Ketua DWP UP Pengunduh untuk berfoto bersama. Ibu-ibu, ada nomor saya di sini. Tadi sudah ada yang nanya, ini nomor saya di depan. Tapi mohon maaf, saya tidak hanya mencantumkan nomor HP, nomor rekening nanti bisa menyusul ya, ibu-ibu. Ini dua anak saya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki yang di sini.